episode sebelumnya. Dari bumi Bisa ngasih ucapan semangat buat masyarakat Limbangan biar aktif berolahraga. Buat masyarakat Limbangan pokoknya semangat terus buat lagi Kang olahraga. Yusef Munandar asal Biasa. dari Banjaran. Pokoknya mah buat warga Limbangan tetap Punten, semangat. apa yang terjadi masih kembangkan Kang terus Sony, olahraga Kang Sony, kita. Kang Sony. Alhamdulillah, berkat dukungan dan juga semangat secara langsung dari para sahabat selebriti dan juga influencer, katanya mendukung dan terus kembangkan semangat olahraga yang ada di Stadion Pasopati Limbangan. Yes. Kang, terima kasih buat Kang Eka Ramdhani telah datang di Pasopati Limbangan ya. Mantap Kang Haji. Ah gitu terus. Sip, Eka nuhun. Anyway, buat episode yang kali ini, saya berkesempatan untuk membahas lebih dalam tentang ilmu dari para legenda yang tergabung di Spiderman ya. Ini para legenda-legenda lawas yang pernah versi di tahun 2007. Masa-kemasan tuh. Banyak ilmunya guys. Siap, siap. Spiderman ataupun ya itu namanya agak plesetan ya. Spiderman, bukan Spiderman tokoh Marvel ya. Anyway, Spiderman adalah gabungan mantan pemain Persib, orang Sunda asli di tahun 2007. Waktu itu masih coach Arsan Yuri Anatolievic yang dari Moldova itu, sama pemain asingnya tuh saya masih ingat ada Nyobe, ada Pato Jimenez, ada Ridwan Barkowi dan Lorenzo Cabanas ya. Lalu Christian Beckhamenga. Nah, itu monster tuh. Waktu itu 2007 silam itu Persib menjadi juara paruh musim, banyak pemain yang masuk ke timnas. Ya, banyak sekali hal yang indah pada momen masa itu. Bersyukur bagi tim Barak FC yang menyelenggarakan acara tersebut dan juga manfaat pemain muda yang kata Pak Deli waktu di episode sebelumnya memang betul. Yakni para pemain muda bisa merasakan ataupun belajar langsung dari para legenda Persib. Yakni dengan kata lain bisa menyerap vibe positif yang mereka rasakan langsung di lapangan. Jadi menjajal langsung para legenda-legenda Persib dan mereka yang pernah menembus tim nasional Indonesia. Jadi para pemain muda kita, khususnya Barak FC tuh, wah ilmunya tuh diserot banget tuh, banyak daging segar langsung daripada legenda. Dan untuk kali ini saya berkesempatan mewawancarai secara spesifik salah satu ataupun beberapa nama pemain legenda Persib dan saya akan bagikan ilmunya buat temen-temen sobat kreatif Limbangan. Mampirlah di toko lauk non ieu aka Bill Aquarium untuk menghiasi koleksi akuarium hias milik Anda. Saya akan bertanya kepada Kang Cecep Supriyatna. Beliau ini sekarang berusia 45 tahun, legenda Persib, penjaga gawang yang cukup tidak tergantikan pada masa itu, merasakan suka duka di klub tim Persib Bandung waktu itu tahun 1996 waktu saya zaman SD, dia itu sudah berkarir di Persib guys. Dia merasakan momen-momen suka maupun duka ya di Persib itu. Masa buruknya pernah, masa suksesnya juga pernah. Ya meskipun belum pernah memasuki tim nasional, tapi beliau juga memiliki caps yang cukup panjang dan ya kiper second line yang nampaknya tidak tergantikan. Orang Bandung asli, orang Sunda jebolan. Sobat kreatif Limbangan bersama Kang Cecep Supriyatna, penjaga gawang Limbangan. Kang Cecep, keluarga aku jadi subscriber ojolnya Kang Cecep. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kasih semangatnya dong buat masyarakat Limbangan buat berolahraga, rajin olahraga. Buat masyarakat Limbangan, rajin-rajin berolahraga karena dengan berolahraga akan memperkuat tubuh kita menjadi sehat dan juga segar bugar. Ya, terima kasih Kang Cecep. Selanjutnya adalah Kang Gilang Anggakusuma. Beliau ini adalah winger ataupun fullback kanan yang tidak tergantikan ya di masa itu.
Puncak terbaiknya adalah tahun 2006, 2007. Saya masih ingat Gilang Angga Kusuma ini pernah mencetak gol yang sangat indah sekali, dan itu gol yang terbaik ya menurut aku dari gol indahnya Gilang Angga Kusuma. Waktu itu Persib itu tahun 2006 2007 masih menggunakan formasi 352, dan beliau ini berada di wing back kanan, winger yang bertahan ataupun menyerang, sangat balance pada itu dan tidak tergantikan. So, ini dia ilmunya. Gilang adalah salah satu winger legendaris Limbangan ya. Karakter player Limbangan juga yang muda banyak wingernya juga seperti Kang Gilang. Jadi sepertinya bakalan mengidolakan Kang Gilang. Nah, apakah tipsnya untuk menjadi winger yang bagus? Intinya disiplin aja, disiplin untuk bertahan dan disiplin juga untuk menyerang ya. Ya, utamanya winger itu kan dimana ada ofensif dan defensif itu harus seimbang. Jadi tidak ofensif aja, defensif juga seimbang. Jadi menyerang dan bertahan. Betul. Itu yang adalah pertama. bola modern ya. Yang keduanya mungkin crossing lah ya. Karena di winger itu dibutuhkan kan pengumpan. Betul. Gimana caranya kita mengumpan ke orang depan supaya crossing kita lebih enak diterima oleh pemain depan. Nah, itulah tips dari Kang Gilang Angga Kusuma. Masyarakat Limbangan bersemangatlah. Dapat ilmu tips dari Kang Gilang Angga. Terima kasih Kang. Ya, ada banyak player-player yang legendaris mudah dikenali oleh para sahabat. Comeback. Lalu ada Kang Cucu Hidayat. Beliau ini adalah gelandang bertahan ya basicnya ya. Permainannya mirip dengan Michael Essien kalau di sepak bola modern, ataupun Xabi Alonso ya maybe ya. Ya karakternya adalah seperti jadi gelandang yang cenderung di tengah dan juga di depan center back ya gelandangnya itu. Jadi adalah gelandang bertahan. Kang Cucu salah satu defender gelandang bertahan nih, sobat kreatif ya. Kalian bisa belajar dari pertandingan barusan dari Kang Cucu Hidayat gitu, sahabat. Kang Cucu, apa ada satu patah kata buat menjadi gelandang bertahan seperti Kang Cucu? Menjadi gelandang bertahan harus bisa mengatur bola dan bertahan juga harus kuat gitu. Ya itulah satu dua patah kata dari Kang Cucu. Terima kasih Kang Cucu ya. Ya itulah sahabat kreatif Limbangan dalam olahraga dan dalam semangat bersama dengan sahabat-sahabat kreatif Limbangan di bidang olahraga. Di sini banyak sekali. Ada Kang Jainal Ari. Emre di kiri. Ya. Ini adalah salah satu striker legendaris yang juga masuk di timnas bersama sahabat-sahabat, dan panitia sedang berfoto swafoto bersama. Dan juga ada Kang Erik Setiawan sebelah sana, dan juga ada Kang Salim Alaidrus, seorang winger gelandang serang yang memiliki skill dribbling. Ada juga Kang Usef Munandar, defender yang sangat legendaris seperti Roni Patahila guys ya. Beliau lagi cimput sepertinya. Semoga semuanya baik-baik aja dan berjalan dengan lancar. Orang Tasik juga si Abah tuh. Orang Tasik, halo. Orang Limbangan bersemangat semuanya. Ya, semangat semua. Para komunitas juga mendukung jalannya acara dengan baik. Semua berantusias, berkarya. Oke, terima kasih sahabat Limbangan. Akan melanjutkan pertandingan olahraga selanjutnya. Hatur nuhun. Lalu selanjutnya dari kemarinnya Jackie Chan ya, yaitu Kang Yaris Riyadi. Hampir sama seperti Kang Cecep barusan. Beliau ini di tahun 96 sampai tahun ya 2006-2007 cukup lama di Persib. Tahun 98 saya ingat dia itu pernah gabung timnas bersama Ilham Jaya Kusuma yang menjuarai Piala Tiger pada masa itu. Saya masih ingat. Beliau ini adalah gelandang serang ya. Permainannya mirip seperti Salim Alaidrus. Bukan playmaker tapi gelandang serang. Kalau mungkin di sepak bola modern seperti Taulan Saka ataupun ya seperti Salim Alaidrus lah. Jadi seorang gelandang serang yang bisa pegang bola gitu. Ini dia ilmunya. Karena bersama Ayaris jadi mohon maaf lihat ya. Tapi Ayaris adalah salah satu winger favorit kita warga Limbangan. Ini nih kita udah ketemu ya. Awet Mora guys. Aduh mana ya cahayanya ya. Mudah-mudahan kelalap. Nah, kena lampu agak jelas. Ini Barak FC hatur nuhun telah mengundang Ayaris juga ya. Ayaris punya tips nggak buat winger yang lincah seperti Ayaris gitu? Kalau buat itu nggak ada sih, cuma mungkin ya karena kita terus latihan lah itu aja. Terus intinya terus kita harus bisa nambah sendiri, jangan sampai kita dari pelatih aja, kita harus nambah sendiri apa kekurangan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangannya di apa-apa, jadi kita tahu gitu. Jadi kalau kita udah gabung sama tim, jadi kita nggak ketinggalan gitu. Oke, terima kasih tipsnya. Itu satu tips dari Ayaris Riyadi ya.
salah satu legenda Persib dan juga pernah tembus tim nasionalnya itu catatannya. Pengen tembus tim nasional itu dapat ilmu tadi dari Ayaris ya. Terima kasih Ayaris. Sama-sama. Ya, mereka lagi istirahat guys. Siap. Rajin beribadah kawan-kawan tuh. Getol olahragana, getol juga ibadahna. Seperti kawan-kawan tidak meninggalkan sholat 5 waktu maghrib, mereka itu sangat disiplin guys. Orang Limangan mah rajin karena olahraga, rajin oge karena ibadahna. Nah, yang paling penting adalah dari Kang Eka Ramdhani. Beliau ini adalah timnas juga, beberapa kali memiliki jam terbang paling tinggi di timnas ya, dari anggota Spiderman ini. Dan juga di klub-klub selain Persib juga beliau masih tetap dipanggil timnas dari umur 17, 19, 23, beliau ini timnas. Beliau ini adalah playmaker murni ya, memiliki kemampuan umpan-umpan untuk memanjakan para striker di depan. Ya, kita belajar banyak hal dari Kang Eka Ramdhani. Ini dia. Assalamualaikum sobat kreatif Limangan, wayahna rada gelapnya lampu sareng Kang Eka Ramdhani. Kang Eka, ya warga Limangan teh yang jadi playmaker sapertos Kang Eka aya tipsna teu. 2 biji mah gitu. 2 biji. Latihan mah ya. Latihan, latihan dan latihan. Itu dua cara. Tapi karena Kang Eka mah punya tadi mencetak gol. Aduh, luar biasanya. Mencetak gol dan Kang Boy Jati. Eta supaya ngagaduhan shoot keras seperti itu kumaha untuk sarang gelandang Kang Eka? Sama ya kan, itu kan biasanya dapat tungkai, ankle itu harus kuat tuh, tungkai kaki, ankle kaki, terus juga teknik nendang kan, itu dilatih. Oh jadi bukan hanya bakat ya, ternyata dilatih juga. Iya, nggak ada kan dari orok tiba-tiba bisa nendang keras. Orok nendang keras, gening ini ada. Kayak gue. Nggak ada, harus dilatih. Nah itu, terima kasih buat sahabat kreatif Limangan. Kang Eka Ramdhani udah ngasih tip buat teman-teman Barak dan khususnya warga Limang aja. Silahkan diambil ilmunya. Hatur nuhun Kang Eka. Lagi istirahat, carape sama kawan-kawan juga ya. Terima kasih Barak FC atas undangannya. Masyarakat Limangan terhibur. Oke, hatur nuhun. Nah nih teman-teman, dapat ilmu nggak? Dapat ilmu dong, dapat ilmu daging segar dari pemain legenda-legenda Persib yang beberapa namanya juga pernah tembus di tim nasional Indonesia. Dan yang kita pelajari saya secara langsung itu sebenarnya di base itu yang sebenarnya ya maco banget bro, pada baru ligir bajunya. Tapi yang paling penting itu bukan itu, yakni mereka setelah pasca bertanding itu tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Waktu mereka maghrib tidak lupa meninggalkan ibadah sholat maghrib guys. Jadi itulah yang dinamakan sehat jasmani dan sehat rohani. Jasmani dan rohani balance menjadi sehat. Itulah mereka mewujudkan esensi dari sehat jasmani dan rohani tersebut. Jadi badan sehat juga ibadahnya jalan. Jadi tubuh kita benar-benar berkah sehat gitu loh guys. So anyway, apa yang membuat kita belajar yang sangat relate dengan kehidupan kita dari para pemain Spiderman yang pernah menjadi legenda Persib Bandung dalam karir, dalam jasmani dan rohaninya. Banyak ilmu yang kita bisa serap langsung dari mereka di lapangan. Personality mereka yang stay cool, keep logic, membantu keluarga mereka dalam karir melalui bidang olahraga. Dapat sehatnya dapat, tapi secara tidak langsung ekonomi jalan, menjadi mata pencaharian utama dan juga menginfluence masyarakat untuk sehat jasmani dan rohani. So, sebelum kita menutup obrolan kita kali ini, kalau itu saja yang saya utarakan dan saya informasikan ke teman-teman, tapi teman-teman punya informasi yang lebih asik lagi dari manfaat kita menonton dan belajar langsung dari pemain Spiderman yakni mantan legenda Persib, silahkan ditulis komentar ya. Silahkan ditulis komentar biar kita ngobrol nih. Kita ulik deh apa keseruan bersama para sahabat legenda Persib Maung Bandung. Toko lauk non ieu berada di Jalan Raya Limbangan, Sindang Anom. Silahkan mampir dong.
Persib zaman SMA abi mah ya kene tuh. The Dream Team masih selalu menempel di dinding kamarku ya. Dan buat teman-teman, agar saya selalu bersemangat dalam berkarya dan menginformasikan tentang olahraga yang ada di Limangan, silakan mampir juga di toko lauk naon ieu Eki Ebil Aquarium untuk melengkapi koleksi akuarium Anda. Inna fi yadi suban amrul ummah, maju mundurnya sebuah negara ada di tangan pemuda. Wa fi dami suban hayataha, dan runtuh tidaknya negara ada di tangan pemuda. Kalau seandainya pemudanya berkarya, insya Allah negara ini akan bangkit. Mulai dari diri sendiri, mulai dari daerah sendiri. Usaha ilah mulai kurang, pasti kita bisa. Bisa kudu bisa. Insya Allah. Kalau seandainya ada optimisme dalam diri kita, ada keinginan dalam diri kita, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar yang terbaik. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Ayo, bangkit pemuda Limbangan, bangkit dan terus berkarya. Ya, terima Insya kasih. Allah.